Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 pembelajaran ke-1. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui cara membaca dan unsur-unsur dongeng. Yang kedua, mengetahui tentang penjumlahan komutatif atau pertukaran. Dan yang ketiga, mengetahui pola irama dan birama sebuah lagu. Ayo belajar. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Unsur-unsur dongeng ada 5. Yang pertama tokoh, latar, watak tokoh, alur, dan pesan atau amanat. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng, latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng, watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng, dan alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Alur ada 2 macam yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju yaitu yang menceritakan secara bertahap mulai dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Sedangkan alur mundur yaitu menceritakan ke masa lalu. Jika saat ini kita berada di kelas 3 dan kita sedang menceritakan saat kita TK atau masih kelas 1, berarti alur yang kita gunakan atau yang kita ceritakan yaitu alur mundur. Seperti itu. Dan yang kelima, pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Tokoh ada 2, yaitu yang pertama tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berkarakter baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berkarakter tidak baik atau pembuat masalah. Membaca dongeng. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng ada 4. Yang pertama lafal, yang kedua intonasi suara, dan yang ketiga ekspresi, serta yang keempat tanda baca. Lafal. Lafal adalah pengucapan kata dengan tepat. A, I, U, E, O-nya tepat. Kemudian intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasinya suaranya agak naik. Kemudian ekspresi, yaitu siswa membaca dengan penuh perasaan menghayati seakan-akan dia adalah pelaku dalam cerita tersebut. Kemudian pada operasi hitung penjumlahan, berlaku sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Hanya pertukaran posisi ya. Pola irama adalah panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Irama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon itu pun juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali dan pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku tak bisa memberikan apa-apa. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat.
baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Unsur-unsur dongeng. Mari kita jawab ya tabel ini. Jenis dongeng. Jenis dongeng ini termasuk fabel. Kenapa? Karena ada hewan atau tumbuhan yang bisa berbicara. Jadi termasuk jenis dongeng fabel. Kemudian ada dua tokoh, yaitu seorang laki-laki dan juga pohon apel. Latarnya di mana? Latarnya ada di hutan. Kemudian wataknya bagaimana atau sifatnya? Anak laki-laki berkarakter antagonis karena tidak baik, karena datang saat butuh saja. Kemudian pohon apel adalah tokoh protagonis, yaitu karakter yang baik karena tulus dan ikhlas dalam membantu. Kemudian alurnya bagaimana? Alurnya termasuk alur maju karena menceritakan mulai dari kecil, dewasa, hingga tua. Kemudian pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini atau dari dongeng ini? Yaitu dalam memberikan sesuatu kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau apapun. Kita harus ikhlas dalam membantu. Oke. Berikutnya, setiap pertukaran komutatif atau sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan caca berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Contohnya, ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Jawabannya 3 ditambah 4 sama dengan 7, yaitu 7 tangkai bunga mawar. Kemudian yang kedua, jika ibu menukarnya 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawarnya? 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan hasilnya 7. Jadi, walaupun posisinya berubah, jika nilainya masih sama, maka hasilnya pun sama. Ya, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Oke. Pada kotak yang besar terdapat 35 daun, kotak kecil ada 15 daun, maka hasilnya 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak ini ditukar, yang besar di kanan dan yang kecil di kiri, apakah jumlah daunnya akan sama? Oke, yang di kiri kita jadi 15. Dan kotak yang besar berada di kanan, sekarang jumlahnya 35, maka hasilnya 15 ditambah 35 yaitu 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 ataupun 15 ditambah 35 hasilnya tetap yaitu 50. Karena pertukaran posisi tidak menentukan hasil atau nilai penjumlahan. Ya. Kemudian contoh soal 200 ditambah 350 yaitu 550. 350 ditambah 200 hasilnya juga sama walaupun posisinya ditukar, yaitu tetap 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kemudian yang soal nomor 2, 500 ditambah 220 sama dengan 720. Sekarang kita tukar 220 ditambah 500, hasilnya pun sama, 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500.
Selanjutnya, 470 ditambah 510 hasilnya adalah 980. Jika kita tukar 510-nya di depan dan 470-nya di belakang, maka hasilnya pun tetap, yaitu 980. Jadi, 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. Yang terakhir, 400 ditambah 430 berapa? 830. Sekarang kita rubah posisinya. 430 ditambah 400 berapa? 830. Maka 400 ditambah 430 sama dengan 430 ditambah 400. Sudah mengerti kan bagaimana penggunaan atau sifat komutatif sebuah nilai dalam penjumlahan. Selanjutnya, pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama sederhana. Pola irama sederhana adalah salah satu pola irama dalam musik atau lagu dengan menggunakan dinamika lagu yang sederhana serta iramanya mudah dihafal. Pola irama sederhana biasanya digunakan pada lagu-lagu anak. Sebuah lagu yang menggunakan pola irama sederhana akan cepat diingat dan dihafal oleh penikmatnya. Pola irama berjalan berdasarkan pola birama. Ya, apa itu birama? Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Birama ditandai dengan angka yang dibatasi oleh garis tegak lurus. Contoh birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Misalkan ada sebuah lagu yang ditulis dengan birama 2/4, itu artinya setiap birama terdapat 2 ketukan. Tiap ketukan bernilai 1/4. Jika biramanya 3/4, artinya setiap birama terdapat 3 ketukan. Jika birama 4/4, artinya setiap birama terdapat 4 ketukan. Kali ini kita akan membahas pola irama dan birama lagu Cemara ciptaan Ati Mahmud. Perhatikan lirik lagu Cemara ciptaan Ati Mahmud, yaitu biramanya adalah 3/4. Maka kita menggunakan 3 ketukan. Kita bisa memakai tepuk tangan untuk menandainya ya. Mari kita bernyanyi bersama dan ikuti ketukan dari tepuk tangannya Pak Erik. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Ya, tadi kan Pak Erik sudah menggunakan 3 ketukan, tek, tek, gung, seperti itu. Berarti kita sudah sesuai dengan biramanya, yaitu 3/4. Setelah kita belajar ketukan 3/4, sekarang Pak Erik ulangi lagi, kita nyanyi sama-sama. Oke? Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Kita nyanyikan bersama-sama lagi ya. Yuk, lebih semangat lagi. Cemara pohon
pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti taman menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar Desir di telingaku sebuah lagu merdu. terdengar desir Di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga seperti kursi dan meja. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dongeng adalah cerita khayalan. Unsur-unsur dongeng yaitu tokoh, latar, watak, alur, dan pesan.